pada hari ini, Dok. Baik, terima kasih Dokter Indra dan juga terima kasih Dokter Alfa. Progress. Duduk atau berdiri tegak dengan arah sinar horizontal. Arahnya seperti ini. Pada bayi-bayi juga kita bisa melakukan ini, hanya tentunya bayinya harus kita pegang ya di di ketiaknya untuk supaya dia bisa tegak. Jadi umumnya foto yang seperti ini tuh diminta oleh dokter bedah supaya dia bisa melihat usus-usus yang lebih terurai ya. Nah, ini adalah bedanya kalau dia fotonya foto supine dan yang bedanya pada saat dia foto tegak. Ini foto yang supine, ini bedanya yang foto tegak. Kita seperti kita lihat dia usus-ususnya lebih terurai. Nah, kemudian pada saat kita melihat foto yang supine dengan sinar vertikal, apa saja sebetulnya yang kita nilai? Tentunya kita akan nilai adanya kontur ginjal, adanya linea psoas, adanya peritoneal fat, kemudian bagaimana distribusi udara itu sampai ke apakah merata, apakah sampai pelvis minor, kemudian apakah ada dilatasi usus, apakah ada penebalan usus, apakah ada air fluid level, ada organomegali, massa atau kalsifikasi, ataupun ada udara bebas. Kontur ginjal, linea psoas itu hanya kita bisa lihat kalau pasiennya dipersiapkan dengan baik. Maksudnya dipersiapkan dengan baik tentunya kalau kita memberikan dia bubur kecap, kita berikan laksatif karena kita tidak mau melihat banyak kotoran di situ. Tapi kalau pada foto-foto yang umum dilakukan itu tidak ada persiapan sehingga ini kita tidak perlu cari ada kontur ginjal dan linea psoas. Kemudian ini pada foto supine sinar horizontal tentu kita akan juga bisa menilai dengan baik air fluid level, kemudian kita konfirmasi adanya udara bebas, adanya dilatasi usus. Foto yang peron tadi sudah dikatakan bahwa kita ingin melihat udara usus yang paling distal. Nah ini chest position ini tentunya kalau kita ini hanya dikerjakan pada pasien dengan atresia ani maka harus diletakkan marker di tempat yang anus harusnya ada. Jadi kita akan melihat juga di sini bagaimana eh, bagian usus yang paling distal untuk menentukan apakah dia atresia ani letak tinggi atau letak rendah karena itu berpengaruh untuk tata laksananya. Nah ini tadi foto yang erek yang berdiri pada sinar horizontal tentu kita bisa lihat juga air fluid level, kita bisa melihat udara bebas, tentunya kita ingin melihat bagaimana loop itu lebih terurai. Nah, sebetulnya kapan sih kita minta satu posisi, dua posisi, tiga posisi? Nah, satu posisi yang umumnya kita sebut BNO ya. BNO itu dari bahasa Belanda sebetulnya apa namanya, tapi tetap kita pakai. Jadi kalau kita meminta BNO, maka itu yang dikerjakan adalah foto yang supine sinar vertikal atau yang erek sinar horizontal. Nah, kalau kita minta dua posisi, biasanya yang dilakukan adalah yang tadi supine sinar vertikal atau erek sinar horizontal dan yang foto supine sinar horizontal atau foto lateral kanan dengan sinar horizontal. Jarang sekali kita minta tiga posisi kalau memang itu bukan kecurigaan kepada pasien bayi-bayi dengan morbus Hirschsprung. Apalagi kalau kondisinya klinis itu tidak stabil, ya tentunya kita tidak boleh minta pasiennya ditengkurapkan. Kita lihat sekarang foto polos abdomen yang normal.
Tentunya kapan sih kalau pada bayi-bayi itu kita foto polos apa langsung nangis langsung kita foto? Tentunya tidak. Karena pada saat nangis udara itu akan masuk ke lambung, kemudian pelan-pelan dia akan masuk ke usus halus, ke usus besar. Makanya kita akan lebih aman kalau minta foto polos itu di atas 6 sampai di atas 6 jam lah lebih aman ya, 8 jam itu seperti itu. Kecuali kalau Pak pada atresia ani kita mintanya itu lebih lama supaya dia betul-betul sampai ke ujung distalnya lebih baik sampai 24 jam. Ini adalah secara skematis apa saja sih yang kita lihat dari foto polos. Tentunya tadi saya sudah bilang bahwa kontur ginjal ini tidak kita bisa lihat pada foto yang tidak dipersiapkan. Kemudian nanti di sini ada linear psoas, ini juga kita tidak bisa lihat kalau tidak dipersiapkan. Tentu preperitoneal fat tidak selalu kelihatan, bisa saja hanya terlihat sebagian. Dan tentunya nanti kita akan lihat bagaimana sebaran udara ususnya apakah sampai merata sampai pelvis minor. Nah, pada keadaan normal tentu ini mestinya pada persiapan bagus terlihat ya. Kemudian distribusi udaranya itu merata sampai ke pelvis minor, tidak ada dilatasi usus, tidak ada penebalan, tidak ada airflow level, tidak ada organomegali, massa, kalsifikasi, cairan ataupun udara bebas. Ini secara umum foto polos yang normal, yang sebetulnya sebenarnya kita semua sudah mendapat kuliahnya waktu di S1 ya. Saya lupa sekarang pada semester berapa, tapi sebetulnya foto toraks dan foto abdomen itu kita sudah dapatkan. Nah, ini Mbak di mana kurang lebih hati, di mana flexura alienalis, di mana ada lambung, di mana flexura hepatika, kemudian tentunya ini adalah proyeksi dari buli-buli seperti itu ya. Nah, alat-alat tentunya yang sering sekali digunakan adalah pada bayi-bayi yang kecil ya. Apakah itu NGT, OGT, apakah itu kateter umbilikal yang arteri ataupun vena, atau Vipishan ya. Vipishan pada pasien-pasien hidrosefalus, atau mereka akan lihat tipnya itu sampai di mana, atau pasien-pasien urologi yang dipasang di G-stand ya, dia akan menilai sejauh mana di G-stand-nya itu tipnya ada di mana yang ujung dan yang proksimalnya ada di mana. Tentunya NGT atau OGT kita harapkan dia ada di proyeksi lambung, walaupun kadang-kadang kita bisa lihat dia ada di atas ya, tidak kurang masuk sehingga kita harus mengatakan bahwa dia tidak masuk di dalam lambung. Atau kalau pada pasien-pasien yang dipasang NGFT, mereka akan menanyakan apakah tipnya sudah masuk ke dalam duodenum. Kemudian apakah NGFT-nya itu apa terpuntir, apakah dia tepat tempatnya ya. Ini arteri umbilikal dan vena umbilikal ya. Jadi yang normalnya kita harapkan tip dari kateter arteri umbilikalis itu tinggi paling bagus di vertebra toraka 6 sampai 10. Sekarang kita tidak mengharapkan dia dipasang rendah ya, yang di daerah lumbal kita tidak mengharapkan seperti itu. Jadi kita harapkan yang paling bagus setinggi toraka 6 sampai toraka 10. Sedangkan kateter vena umbilikal itu sebagusnya paling bagus dia ada di setinggi diafragma karena disitulah junction dari vena cava inferior dengan atrium kanan. Kemudian nanti PICC kita juga bisa lihat. Biasanya kalau foto abdomen itu PICC-nya ditaruh, dimasukkan dari vena femoral ya kanan atau kiri dan tentunya kita harapkan dia nanti sampai setinggi diafragma juga seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan di G-stand biasanya mereka mengharapkan tip yang proksimal itu ada di upper pole dari ginjal, yang tip yang distal ada di daerah pelvis minor. Jadi, nah ini pada foto ini bagusnya memang fotonya dipersiapkan supaya kita bisa lebih menilai
kontur ginjalnya. Tapi seandainya tidak, kita umumnya mengetahui bahwa ginjal itu lokasinya pul atasnya setinggi kurang lebih L1 atau L2. Oke, ini VP-Shan. Mereka juga biasanya akan minta kalau dilakukan VP-Shan, apakah tipnya itu masuk masuk ke interabdominal, apakah kalau misalnya ada yang macet, mereka juga tanya apakah ada yang kinking, kemudian apakah ada yang fraktur, jadi putus ya pipisannya itu mereka akan tanyakan. Kemudian yang lainnya misalnya juga dipasang gastrostomi itu juga nanti kelihatan di foto abdomennya. Nah, ini adalah foto yang pada bayi-bayi kecil biasanya dilakukan jadi satu ya, foto torako abdominal seperti itu. Jadi kita bisa lihat toraksnya, parunya, dan sekalian juga kita bisa melihat udara ususnya. Nah, kita lihat bagaimana udara usus itu bagus tersebar merata sampai ke pelvis minor. Ini adalah pelvis minor dan dia ada di mana-mana. Ini yang kelihatan lebih hitam, yang lebih lusen ini adalah preperitoneal fat. Kita lihat dia tidak sampai ujungnya, kita lihat sebagian. Ini juga ada sebagian. Ini adalah hati, ini adalah lambung. Jadi di sini letaknya flexura lienalis ya. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana kita tidak bisa melihat kontur ginjal ataupun linear psoas. Pasien ini dia menggunakan NGT, NGT-nya masuk ke dalam lambung dan kita lihat dia menggunakan PICC dari femoral yang kiri sampai ke ujungnya, tipnya ada di bawah setinggi diafragma. Ini yang lainnya adalah yang kateter arteri umbilikal dan kateter vena umbilikal. Ini kita lihat bagaimana kita tahu itu kateter arteri umbilikal karena biasanya dia itu lebih tipis dan dia memutar dulu ya, masuk ke arteri iliaka baru masuk ke apa namanya aorta seperti itu. Dan vena umbilikal biasanya ada yang lebih besar. Nah, kita lihat bagaimana tingginya ini yang arteri. Kalau kita hitung ini adalah torakal 12, 11, 10, ini 9. Jadi dia letaknya bagus ya. Si vena umbilikal dia ya kurang sedikit ya diafragma di sini, tapi ya kita tidak akan menariknya karena ya sudah apa lokasinya sudah lumayan. Tapi juga mereka setelah melakukan pemasakan arteri umbilikal, vena umbilikal di foto, selain untuk melihat tinggi tipnya ini juga melihat apakah ada false road ya, ada jalan yang salah. Kadang-kadang vena apa kateter vena umbilikal itu dia bisa masuk ke dalam cabang aorta di sini. Jadi kita harus sebutkan bahwa ada malposisi dari kateter vena umbilikal. Ini tadi yang PICC ya, kita bisa lihat dia bagus sampai ke dalam di bawah diafragma. Ini adalah VP-Shan dari atas. Nanti kita sebutkan bahwa ada kateter VP-Shan yang berjalan pada hemitoraks kanan, kemudian ke abdomen, dan tipnya ada di garis midclavikula kanan pada proyeksi midclavikula kanan setinggi ini lumbal 4. Nah, ini adalah yang lainnya, ini adalah pasien menggunakan kateter drain intra abdomen yang mungkin ini adalah kalau dilakukan CAPD ya, jadi mereka akan memasukkan kateter ke dalam abdomen. Ini adalah contoh bagaimana digistent ya, ini ada 2 digistent. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi kita nanti mengatakan bahwa tipnya ini ada di, tentu kita belum mengatakan proyeksi. Proyeksi pada garis apa? Garis midclavikula kanan setinggi vertebra lumbal. Ini 1, 2, 3, lumbal 3. Kemudian yang distalnya ada di proyeksi buli-buli. Demikian juga yang kiri, dia ada di garis proyeksi midclavikula kiri setinggi vertebra lumbal 2. Kemudian kita masuk pada yang lainnya ya. Nah, kemudian kita akan melihat sekarang bagaimana
adanya korpus minum di traktus gastrointestinal. Kita juga akan belajar mengenai udara bebas. Kita akan belajar mengenai pneumatosis intestinalis. Dalam hal ini tentunya NEC dan juga kalsifikasi. Bagaimana adanya korpus alienum di sistem gastrointestinal? Tentunya yang bisa masuk ke dalam saluran cerna adalah yang bisa apa namanya lewat ke esofagus ya. Esofagus masuk ke lambung. Nah, yang berbahaya tentunya yang tajam ya, karena dia bisa akan memberikan tusukan seperti itu. Atau yang berbahaya juga kalau misalnya dia itu bentuknya yang bisa adalah baterai ya. Baterai itu berbahaya karena dia itu ada zat korosifnya kan, atau magnet. Nah, berbahayanya magnet itu karena dia bisa menyebabkan usus itu lengket seperti itu. Nah, tentunya dia bisa saja masuk ter apa namanya terimpaksi ya ke daerah-daerah ini. Karena ini adalah daerah-daerah yang sempit ya, jadi dia bisa saja di sini. Nah, ini tadi sudah disebutkan bakteri itu sangat bahaya karena dia bisa memberikan reaksi kimia ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tentunya dia adalah benda yang logam, itu bisa kita lihat pada foto polos, misalnya uang logam, apa namanya jarum pentul yang biasanya pada anak perempuan itu ya, jarum pentul, kemudian baterai itu bisa kita lihat pada foto polos abdomen. Tapi kalau misalnya itu bendanya benda seperti tulang, itu tidak bisa kita lihat ya. Kalau tulang mungkin masih bisa karena dia ada kalsiumnya. Tapi kalau misalnya dia bentuknya anak tertelan mainan plastik, itu tentu kita tidak bisa lihat dengan foto polos biasa. Tapi kalau mau juga untuk melihat sampai di mana, tentunya kita harus memberikan kontras. Jadi dari foto kontrasnya itu, setelah dikasih kontras, nanti akan ada feeling defect di mana benda itu tersangkut. Nah, tentunya kalau benda-benda itu apa namanya tidak terlalu berbahaya, biasanya oleh DPJP-nya akan dilakukan foto apa namanya berikutnya 24 jam sudah sampai di mana. Misalnya jarum pentul ya, jadi nanti di lambung, nanti kemudian 24 jam kita lihat lagi sudah di kolon, proyeksi kolon atau sampai nanti ternyata sudah tidak ada lagi. Nah, ini dia saya bilang plastik itu susah ya, karena dia tidak opak kalau plastik. Nah, kalau yang masih mengandung tulang, masih kita bisa lihat karena dia ada kalsiumnya ya. Nah, ini yang bahaya kalau dia bisa apa namanya terperangkap di esophageal junction. Ini adalah contoh, ini adalah contoh baterai ya. Baterai ini dia masuk nih, masuk ke lambung. Kemudian tidak lama kemudian dia sudah ada di ini bisa saja ada masih di jejunum, ini daerah proyeksi jejunum, atau bisa juga ini proyeksi dari kolon transversum seperti itu karena letaknya di sini ya. Jadi kita perlu nanti mungkin lihat dari foto. Ini kita lihat bagaimana ini jarum pentul nih. Jarum pentul ini ada di flexura lienalis, berarti dia sudah masuk di kolon ascendens atau masih di transversum bagian ujung. Nah, kita sekarang belajar tentang udara bebas di dalam abdomen. Tentunya udara bebas di dalam abdomen itu ada beberapa gambaran ya. Bisa saja dia akan menimbulkan gambaran yang seperti kita bilang adalah football sign. Jadi
itu di seluruh perutnya itu ada lusensi oval yang tersebar di seluruh perut. Atau kita bisa melihat namanya Rigel sign. Rigel sign itu dinding ususnya itu kita bisa lihat dari dua sisi karena umumnya kita hanya bisa lihat dari satu sisi. Atau ada udara yang mengoutline dari ligamentum falciparum. Atau kita lihat adanya udara bebas di bawah diafragma, di sekitar hati. Atau kita bisa lihat juga gambaran segitiga ya, triangle sign. Ini tidak selalu foto erek, kita bisa lihat ini juga. Ataupun pada foto lateral atau foto dekubistus, kita bisa lihat adanya udara di bawah diafragma. Ini kenapa kita sebut dia football sign. Ini football, padahal ini bola juga ya. Ini bola sepak bola, ini bola apa tuh yang namanya suka dimainin oleh di Amerika ya, yang main football juga disebutnya. Nah, inilah seperti ini nih. Ini lihat, kita lihat lusensi besar. Ini kita bisa lihat ya, ada lusensi besar di seluruh abdomen. Inilah yang kita sebut football sign. Kemudian, apa yang disebut dengan Rigel sign? Ini lihat, kita lihat bagaimana bagaimana usus ini, usus nih. Dindingnya kelihatan dari atas kelihatan, dari bawah kelihatan. Ini juga dinding ini kelihatan dari bawah, dari dalam juga kelihatan. Jadi ini adalah Rigel sign. Di dinding usus kelihatan dari dua sisi. Kemudian ini adalah udara yang masuk ke ligamentum falciparum. Ini lagi kita lihat bagaimana ada udara yang besar, ini udaranya udara bebas, ini ada football sign. Kita lihat ada football sign. Kemudian kita lihat ada gambaran segitiga di sini. Ini gambaran segitiga ya. Jadi kita harus memang lihat hati-hati. Kalau ada gambaran segitiga ya pastinya dia ada udara bebas. Kita lihat ada udara bebas nih di sekitar hati juga nih. Ya. Nah, ini kita masuk ke udara yang di bawah diafragma. Ini udara di bawah diafragma. Ini kalau dari foto eh, lateral, dekubitus, enggak lateral dengan sinar horizontal, ini lihat udara bebasnya. Udara bebasnya segini banyak, dan juga di bawah diafragma. Lihat bagaimana udara ususnya kelihatan dari dua sisi. Kemudian apa yang disebut dengan pneumatosis intestinalis? Pneumatosis intestinalis adalah radiolusensi yang berjalan linier paralel dengan lumen usus ya. Jadi dia sebetulnya mempresentasikan adanya udara yang masuk ke dalam dinding usus. Nah, kita tentunya tidak selalu mudah untuk bisa melihat pneumatosis intestinalis. Nah, kalau ini jelas benar ya. Lihat bagaimana ada lusensi linier. Di sini nggak jelas, maka saya perbesar di sini berjalan paralel dengan dinding usus. Nah, itu tentu adalah tanda dari necrotizing enterocolitis. Kapan kita sebut NEC? Tentunya kalau ada pneumonia intestinalis itu adalah NEC yang established NEC ya, derajat 2. Sedangkan kalau sudah ada pneumoperitoneum itu ada derajat 3. Sedangkan kalau ada gambaran non-spesifik, misalnya ada dilatasi lumen usus, ada penebalan, ada gasless abdomen, ada asites, itu kita hanya bisa menyebutkan naik grade 1, jadi belum established. Kalau established itu adalah naik grade 2. Nah, ini adalah staging dari naik oleh Bales. Kita lihat bagaimana kalau ini sudah ada pneumatosis intestinalis. Jadi proven neck. Ini kalau jadi derajat 3 tentu dia sudah ada
gas di vena porta, ada pneumoperitonium, ini sudah derajat 3. Oke, tadi ini adalah pneumatosis intestinalis. Yang lebih jelas adalah di sini kita juga mesti nyari hati-hati di tempat lainnya ya. Tapi ini juga ada nih sebetulnya ya ini. Tapi ini yang paling jelas. Ini juga ada. Sekarang kita masuk ke klasifikasi intraabdomen. Tentunya klasifikasi intraabdomen itu dasarnya adalah ada klasifikasinya, ada kalsiumnya ya. Misalnya batu ginjal, apendikolit, fekolit, atau massa yang ada klasifikasi. Atau misalnya ada peritonitis mekonium karena uh, ada dia perforasi intraabdomen ya. Nah ini kita lihat, ini ada klasifikasi ya, bukti benar seperti itu. Nah ini dia kita lihat juga ada lesi bulat opak di daerah pelvis minor. Kita lihat ini bagaimana ada klasifikasi yang tersebar ya. Ini pada foto lateralnya ini adalah contoh pasien dengan mekonium peritonitis. Ini ada lagi klasifikasi mungkin ini fekalit kali ya. Nih kita lihat ada massa fekal di sini. Ini juga ada nih massa fekal di sini. Kita lanjut ya. Nah, kita akan belajar tentang pasien dengan atresia ani. Bagaimana distribusi udara usus yang abnormal. Bagaimana kita membedakan obstruksi letak tinggi atau obstruksi letak rendah. Apakah obstruksi di usus halus, apakah obstruksi di usus besar. Jadi kita akan belajar membedakan apakah ini obstruksi, apakah itu ileus. Kita masuk ke imperforate anus. Jadi pasien dengan atresia ani. Jadi tentunya kalau kita temukan pasien atresia ani, diagnosisnya tentunya dari klinis bahwa tidak ada anusnya. Jadi foto dilakukan dalam kondisi NICES setelah 24 jam itu menentukan apakah dia atresia letak tinggi atau atresia letak rendah. Jadi sudah digambarkannya. Nah, kan ditaruh marker di sini, kemudian ditarik garis ke udara yang paling distal. Ini udara paling distal ya. Nah, syaratnya sebetulnya ini femurnya ini nggak boleh begini, ini kurang bagus. Femurnya itu harus numpuk, jadi hanya kelihatan satu femur. Seperti itu. Nah, untuk mengatakan atresia ani letak rendah, atresia ani letak tinggi, ada yang mengatakan 2 cm. Kalau dia kurang 2 cm, dia adalah atresia ani letak rendah. Kalau dia lebih dari 2, itu atresia ani letak tinggi. Tapi ada juga yang mengatakan kita ambil garis maya. Kita ambil garis maya dari koksigis ini dan ditarik ke sias di sini. Kalau udaranya itu di atas garis maya tadi, jadi misalnya ini garisnya kita tarik begini, dia ada di sini, itu atresia ani letak tinggi. Nah, kalau ada di bawah garis maya tadi, dia adalah atresia ani letak rendah. Karena kalau atresia ani letak rendah, dia akan langsung membuat operasi ya, anus apa namanya. Malam itu juga dia bisa bikin. Sedangkan kalau atresia ani letak tinggi, dia harus membuat kolostomi. Disitulah pentingnya foto knee chest position. Dulu, zaman dulu itu dilakukannya bayinya diterbalikkan ya. Mungkin pernah baca yang namanya posisi Wangenstein. Jadi bayinya dibalik ke bawah kepalanya. Tapi sekarang tidak dilakukan, cukup dengan knee chest position. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana atresia ani letak tinggi dan atresia ani letak rendah. Bedakan dengan yang ini ujungnya sampai di bawah sini, dan yang ini. Kalau kita mau ukur, ambil ke sini, tentunya ini lebih dari 2 cm. Kalau kita mau ambil garis maya, dari ujung koksigis ke sias, tentu dia ada di atas. Ini adalah yang letak tinggi. Ini juga fotonya tidak bagus, tidak boleh
ada 2 femur yang kita lihat. Jadi dia mestinya kelihatan hanya 1 femur. Ini yang lainnya gambarnya juga tetap tidak bagus. Mestinya ini hanya kelihatan 1 femur. Kita lihat, ditarik garis, ini hanya 1,1 cm. Berarti dia ini atresia ini letak. Kita masuk kepada distribusi udara yang abnormal. Distribusi udara yang abnormal itu yang pertama adalah karena ada perpindahan udara usus. Kapan sih terjadi perpindahan udara usus? Tentunya pada asites, pada massa, pada organomegali, pada hernia. Nah, pada asites biasanya gambarannya itu keabu-abuan ya, dan udara itu usus lebih cenderung di tengah. Ini dia, ini asites ya. Udara ususnya cenderung di tengah, warnanya sedikit keabu-abuan. Nah, kemudian nih kita lihat lagi nih. Di sini udara ususnya ada, di sini ada, di sini nggak ada ya. Kenapa di sini tidak ada? Ternyata kalau kita lihat nih, ada massa fekal yang besar banget di sini. Ini berpindah artinya kedorong nih sama gambaran ini. Ini juga bagaimana kita lihat di sini ada udara. Nggak tahu nih apa kita mengatakan ada paucity of bowel gas di abdomen kiri atau perselubungan abdomen kiri. Apakah ini organomegali karena limpahnya gede? Apakah ini massa? Kita nggak tahu ya. Ginjalnya gede, kita nggak tahu. Kita hanya mengatakan kemungkinan ada massa atau organomegali. Jadi nanti harus dikonfirmasi lagi lebih lanjut. Tapi kita lihat bagaimana udaranya ke dorong. Ini lain lagi nih, baik. Kita lihat bagaimana udara usus pindah nih dari intraabdomen masuk ke intratorakal. Yang terjadi pada hernia diafragmatika seperti itu. Ini pada foto lateral juga kelihatan ya naik ke atas. Sedangkan di sini jadi kosong. Jadi ada paucity of bowel gas di abdomen sebelah kanan. Ada lagi, ini hernia nih. Hernia kita lihat nih adalah udara usus sampai ke daerah skrotum sini nih, karena dia ternyata mengalami hernia. Ini hernia skrotalis bilateral berarti ya. Kemudian tadi distribusinya yang bermasalah pertama tadi dia pindah ya. Sekarang udara ususnya berkurang. Kapan udara usus berkurang? Pada obstruksi bisa, pada sepsis dehidrasi bisa, pada hernia diafragmatika tadi juga bisa. Ini tadi kita lihat pada obstruksi, ini gambaran yang sudah paling umum diketahui ya, ini gambaran double bubble. Ada bulbus duodenum, ada lambung yang besar. Jadi ini adalah gambaran obstruksi yang disebabkan oleh atresia duodenum. Atau bisa juga stenosis duodenum. Atau bisa juga ada pankreas anulare yang berjalan mengikat si duodenum. Ini juga paucity of bowel gasnya tuh di bawah sih nggak ada udara ya. Kita bilang paucity of bowel gas di abdomen bawah. Kemudian ini juga adalah obstruksi usus letak tinggi. Nanti kita belajar ya. Bagaimana udara usus lebih banyak di atas, di bawah tidak tampak ya. Jadi paucity of bowel gas di daerah abdomen bawah. Ini kita lihat tadi bagaimana pada hernia diafragmatika ada yang pindah ke intratoraks, tapi di sini dia berkurang karena masuk ke sini semua. Jadi paucity of bowel gas di abdomen kan. Ini juga sama, ini adalah obstruksi udaranya berkurang. Kita lihat di sini tidak ada udara ya, paucity of bowel gas. Ini juga kita lihat ada paucity of bowel gas di tengah. Ini adalah pasien dengan invaginasi. Jadi kita tidak lihat ada udara di bagian tengah. Nah ini lain lagi. Kita hanya lihat sedikit sekali udara bebas. Kita sebut gasless abdomen. Nggak tahu ini sebabnya apa. Apa peritoneum yang tebal karena dia sepsis.
Apa dia baru operasi bisa begini juga ya karena udem, jadi nggak kelihatan juga. Apakah dehidrasi, kita nggak tahu. Jadi kita hanya mengatakan gasless abdomen, tentunya harus dilihat juga klinisnya gimana, seperti itu. Nah, kita sekarang akan belajar untuk membedakan obstruksi usus letak tinggi dan obstruksi usus letak rendah. Apa sih sebetulnya obstruksi usus itu? Obstruksi usus itu adalah ada blockage misalnya sebetulnya ya komplit atau tidak komplit sehingga isi usus itu tidak bisa berjalan ke arah yang lebih distal. Ada dua, yang satu mechanical obstruction, yang satu ileus. Nah, ini adalah kata yang tepat untuk mengatakan obstruksi. Mechanical obstruction itu betul kalau kita bilang obstruksi. Nah, sering sekali kita menggunakan istilah salah, obstruktif ileus. Tapi karena ini udah dipakai lama, ya sudah terpaksa. Ya nggak apa-apa ya, sudah dipakai lama ya apa boleh buat. Jadi ini oleh karena adanya masalah mekanis atau anatomis ya. Nah, ileus ini tidak ada masalah mekanis atau anatomik, hanya fungsinya nggak betul, nggak bagus, sehingga dia disebut ileus. Jadi apa, istilah yang betul ini ada ileus paralitik itu betul, atau pseudo obstruksi ya itu betul. Jadi isi usus itu tidak bisa melewati ke lebih distal oleh karena dua sebab itu. Nanti kita belajar bagaimana gambaran. Nah, ini tentunya kita bisa melihat perbandingan antara obstruksi usus letak rendah atau obstruksi usus letak tinggi, yang kita sebut rendah tuh yang large bowel ya. Yang tinggi adalah small bowel, tapi ini terutama pada anak atau yang bayi yang lebih tua ya. Kalau neonatus tidak mudah, oleh karena pada neonatus itu bowel marking sini, si valvule sama austra itu belum terlalu jelas. Nah, kalau pada anak yang lebih besar, nah kita lihat nih bagaimana pada obstruksi letak tinggi dan bagaimana pada obstruksi letak rendah. Ini adalah hal-hal yang perlu dilihat. Bagaimana posisi loopsnya, bagaimana jumlah loopsnya, bagaimana airflow level, walaupun lebih jelas pada foto erek, apakah ada udara di usus besar, dan bagaimana bowel markingnya. Sekarang kita lihat, kalau obstruksi usus letak rendah, maka posisi ususnya lebih banyak di tengah. Kemudian jumlah loopsnya tuh bagian-bagian ususnya lebih banyak di tengah, airflow levelnya banyak, pendek. Kemudian biasanya bertangga-tangga. Nah, tentunya kalau di obstruksi usus letak tinggi, maka udara di bagian bawah itu nggak ada atau sedikit sekali. Nah, tentunya bowel markingnya ini harus kelihatan all the way across dari usus. Nah, sekarang bagaimana kalau obstruksi letak rendah? Tentunya udara posisi ususnya lebih di perifer, jumlahnya lebih sedikit, airflow levelnya juga lebih sedikit. Nah, tentunya udara di usus besar harus ada. Dan house ray itu biasanya hanya terlihat sebagian. Tadi apa tuh disebut valvule? Nah, ini dia kalau pada di genome dia kan gambarnya begini ya, melingkar seperti ini. Nah, pada ileum juga masih melingkar seperti ini. Jadi kalau ada obstruksi, kita bisa melihat apa yang disebut dengan coiled spring appearance. Sedangkan pada kolon, dia tuh hanya sebagian nih, jalannya seperti ini. Nah, ini house ray. Coba kita lihat sekarang bagaimana posisi loops. Ini adalah obstruksi letak tinggi. Ini loopsnya ada di tengah nih. Lihat di tengah, udara di bawah sedikit sekali minimal. Ini bagaimana nih yang obstruksi letak rendah? Lihat lebih banyak di atas. Kemudian bagaimana nih? Ini kita lihat bowel markingnya sebagiannya. Nanti kita lihat ini akan lebih jelas. Nah, bagaimana dengan bowel markingnya? Lihat, ini obstruksi usus letak tinggi. Bagaimana dia melingkar nih ya, valvulenya seperti ini nih, lihat. Ini adalah coiled spring appearance. Nah, tadi udah saya sebut house ray-nya itu hanya sebagian.
Bagaimana air fluid levelnya? Pada obstruksi letak tinggi, dia itu pendek-pendek ya. Pendek-pendek, banyak, bertangga-tangga. Lihat, ini coil spring appearance. Nah, pada yang letak rendah, air fluid levelnya mungkin kita tidak gampang temukan, ya, hanya sedikit. Seperti itu. Nah, ini lihat, ini adalah pada neonatus, pada bayi kecil, tidak mudah untuk membedakan. Ini kita masih bisa lihat nih, ini obstruksi letak tinggi, karena udara di bawah sedikit dan lebih banyak di atas. Jadi ini obstruksi letak tinggi. Tapi lihat ini, udaranya lumayan nih, di mana-mana ada. Nggak terlalu jelas ya, di bawah ada, di atas ada. Tidak ada Bowers markingnya. Ini adalah pada pasien dengan ternyata atresia letak. Oke, sekarang kita belajar bagaimana membedakan obstruksi usus dengan ileus. Nah, ini akan kita lihat distribusinya nih. Pada obstruksi itu akan terlalu banyak udara di usus kecil dan sedikit di usus besar. Atau terlalu banyak udara di usus besar dan sedikit di usus. Atau memang ternyata gasless. Kalau pada gasless kita nggak bisa menentukan nih apa dia apa namanya obstruksi atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya tadi pada atresia duodenum kita masih bisa lihat ada udara yang tidak kelihatan di bawahnya. Nah, sekarang kalau pada ileus gimana? Itu distribusi udaranya tuh bagus di seluruh abdomen. Jadi terlalu banyak udara di usus besar dan terlalu banyak di usus kecil. Tapi tentunya yang usus besar akan kelihatan lebih besar, yang usus kecil akan terlihat lebih kecil. Nah, kita lihat nih. Ini adalah obstruksi usus letak tinggi ya. Ini letak rendah. Nah, ini adalah si ileus paralitik. Udaranya di mana-mana ada. Cuman ya usus besar lebih besar dari usus kecil, tapi udaranya di mana-mana ada. Padahal kalau ini too much air di udara di small bowel, sedikit di bawah. Ini too much air di bawah, sedikit di atas. Oke, nanti untuk membedakan lagi antara obstruksi dan ileus, kita lihat dari pengaturan loopsnya. Pada obstruksi itu tadi sudah saya katakan dia seperti bertangga. Dan bentuknya itu panjang seperti pipa. Sehingga kita mengatakan ada bag of sausage. Sedangkan kalau ileus itu udaranya tersebar merata. Jadi mirip-mirip seperti kantung yang isinya popcorn. Ya, namanya di pencitraan selalu dicari-cari ya gambarnya seperti apa sih, dibayang-bayangkan. Ya, oh ini kayak sosis nih, ini kayak popcorn. Coba kita lihat. Ini kayak sosis ya, panjang-panjang kayak pipa. A bag of sausage. Ini udaranya di mana-mana ada. Ya, a bag of popcorn. Oke, sekarang kita lihat dari dilatasinya. Tadi udah disebut ya, mirip seperti pipa atau sosis. Tadi ini sudah disebutkan tadi, ya udara di usus besar, ya pastinya usus besarnya akan lebih besar dibandingkan usus kecilnya. Tapi semuanya ada ya. Tadi sudah disebut tadi ya. Bahwa di seluruh udara, di seluruh abdomen ada, hanya yang usus besar lebih besar dibandingkan usus kecil. Tadi air fluid levelnya tentunya kalau yang obstruksi letak tinggi dia bisa bertangga-tangga, sedangkan kalau obstruksi ileus itu bisa juga ada air fluid level, hanya tidak banyak. Tadi sudah disebut juga, tadi bisa dia bertangga-tangga ya. Kalau di ileus bisa saja ada, walaupun tidak banyak. Ini adalah obstruksi letak tinggi. Kita lihat bagaimana air fluid levelnya banyak bertangga-tangga ya. Nah, ini ileus paralitik nih. Karena udaranya merata di seluruh abdomen, walaupun yang lebih besar, usus besar lebih besar dibanding usus kecil. Tapi lihat bagaimana air fluid levelnya tidak sebanyak yang ini. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Wulan pemaparannya. Saya pribadi pun belajar kembali dok ya, refresh kembali ilmu zaman sekolah. Terima kasih banyak Dr. Wulan. Oke, saya persilakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa di kolom chat ataukah mungkin bisa juga langsung raise hand. Saya persilakan. Baik, sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan dok dari Dr. Rainal Pradigo dari USU Medan. Jadi izin bertanya, katanya seberapa baik babygram atau posisi supine dalam mendeteksi atresia ani dibandingkan dengan posisi pronasi, dok? Ya, baik. Terima kasih atas eh, pertanyaannya ya. Dari foto babygram atau foto posisi si supine sinar vertikal, kita tentunya bisa melihat adanya obstruksi ya. Obstruksi letak rendah. Kemudian apakah ada komplikasi seperti perforasi itu kita bisa lihat. Tapi kalau untuk menentukan letak tinggi atau letak rendah, tetap harus dilakukan foto yang paling bagus tadi knee chest position ya, bukan foto prone, tapi knee chest. Jadi dia memang mirip prone, tapi anaknya dibuat seperti sujud. Tujuannya hanya untuk supaya dokter bedah itu bisa menentukan apakah dia harus sekarang bikin anoplastinya atau dia harus membuat jadwal untuk dilakukan kolostomi. Seperti itu, Dok. Ya, baik dok. Jadi memang masih tetap kita pakai yang ini dok ya, yang apa knee chest position dok ya. Jadi ya, ya, posisi sujud supaya melihat terutama kita melihat letak tinggi rendahnya itu yang dibutuhkan oleh bedah saya rasa dok ya untuk menentukan tindakan selanjutnya. Baik, mungkin pertanyaan baru satu. Silakan mungkin masih ada teman-teman lain yang mau bertanya. Saya lihat tadi ada yang raise hand. Saya persilakan. Tapi sudah lower hand lagi. Atau kalau enggak nanti saya masuk ke kasus ya, kasusnya enggak banyak Iya, sebelum nanti masuk ke kuis. ya. Baik dok. Mungkin sepertinya ya kita mungkin masuk ke kasus saja dok ya karena pertanyaan Kasus ya, belum ada oke, sedikit. saya share screen ya. Ya, baik dok. Apakah sudah terlihat, Dokter Indra? Ya, kelihatan dok. Ya, nanti teman-teman Oke. silakan ini ya untuk menjawabnya lewat apa? Kolom chat ya dok ya atau ini Oh, atau bukan, langsung ini masih kemudian. diskusi dulu, Dok. Oh, bisa diskusi. Nanti Oh, ada belum ininya. kuis. Kalau kuis mereka bisa dapat hadiah tuh kata Dokter Alfa. Oh iya dok. Saya Kalau terus ini terang kurang tahu nih kalau hadiah dok ya saya itu di luar briefing saya. Nanti ini hanya biar diskusi yang saja bertanggung jawab. untuk Baik dok. memperlihatkan kasus-kasus saja ya. Oke, ini ada anak bayi usia 1 bulan dengan NEC derajat 2 saat ini dengan BAB kehitaman. Nah, untuk membedakan diagnosis NEC derajat 1 dan NEC derajat 2 adalah dengan apa? Apakah dilatasi usus, apakah hepatomegali, apakah asites, apakah pneumoperitoneum, apakah pneumatosis intestinalis. Tentunya tadi sudah saya sebutkan ini adalah pneumatosis intestinalis. Ya, ini kita lihat tadi bagaimana klasifikasi dari NEC tadi. Ini ada gejala sistemiknya, ada gejala abdominnya, dan tentunya untuk definitif derajat yang NEC definitif adalah derajat 2 dan di sini disebutkan pneumatosis intestinalis. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada pasien usia 1 bulan dengan REC derajat 2, OGT-nya kehitaman. Nah, mana yang dimaksud dengan pneumatosis intestinalis? Ini apa yang merah, apa yang biru, apa ada yang oranye, apa yang putih, atau yang hijau. Sebelum kita masuk ke kuis, sudah saya jelaskan saja tentunya yang merah. Ini kan contohnya sama sama yang tadi ya. Ini adalah pneumatosis intestinal. Nah, tadi sudah disebutkan pneumatosis intestinal itu radiolusensi ya, yang berjalan paralel dengan lumen ususnya, dia mempresentasikan adanya udara di dinding usus. Oke, ini sekarang nih ada bayi nih, neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan dengan ompalokel nih, ada ompalokel nih. Dilakukan foto abdomen pasca tindakan operasi. Nih ceritanya bisa operasi nih. Gambaran patologis apa yang terlihat pada foto torakoabdominal ini?
Apakah tidak ada kelainan patologis? Apakah ada benda asing di saluran cerna? Apakah ada pneumoperitoneum? Apakah ada NEC derajat 2 atau ada kalsifikasi intraabdomen? Nah, kalau kita lihat hati-hati, ini lihat ada lusensi berjalan di diafragma nih. Diafragmanya nggak kelihatan ya. Ada lusensi linier yang menyatukan diafragmanya. Ini adalah tanda dari salah satu tanda pneumoperitoneum. Ini dia ada udara bebas di bawah diafragma, tapi dia juga bisa saja memberikan di dua-dua ya. Ini yang dome sign seperti itu ya, ada di bawah diafragma. Nah, yang lainnya tadi sudah sebutkan, ada football ya. Ada football, ada foto lateral seperti ini. Ini adalah yang si football side. Atau tadi si Rigler side. Atau yang ada di ligamentum falciparum. Atau yang gambaran yang segitiga nih. Atau di bawah diafragma di sekitar hati. Ada lagi sekarang. Bayi usia 5 hari, ini cukup bulan ya, dengan keluhan perut membesar, belum BAB sejak lahir. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan anes, foto polos, apa yang kita minta? Ya, tentunya kita akan minta yang ini, foto nih chest position. Ini dia foto nih chest positionnya. Nah, sekarang udah dilakukan foto nih chest position, jaraknya 0,4 cm dari marker ke usus yang paling distal. Jadi ini letak tinggi kah, letak rendah kah, atau intermediate, sangat tinggi, sangat rendah. Ini kalau 0,4 ini adalah letak rendah. Lanjut. Ini sekarang ada nih, seorang anak usia 20 bulan sejak 3 hari muntah berulang. Muntahnya kehijauan. 2 hari yang lalu masih BAB, namun 1 hari ini tidak ada. Perut tampak semakin buncit, abdomen tegang, bising usus meningkat. Ini foto, kesan fotonya kita lihat nih foto ini ya. Nah, ini fotonya nih. Nah, menurut kalian ini foto apakah? Apakah small bowel obstruction? Apakah large bowel obstruction? Apakah ileus? Apakah normal atau peritonitis? Ya, karena waktu kita sempit ya, kan masih mau kuis ya. Jam 4 selesai kan ya Dokter Indra ya. Ini adalah Ya, Dok. obstruksi letak tinggi. Kita lihat distribusi udara di bawah nggak ada, minimal banget ya. Tapi kita lihat ada loop-loop di tengah nih. Loop-loop panjang seperti sosis. Lihat ada valvulenya berjalan nih. Ada coiled spring appearance. Jadi ini adalah obstruksi usus letak tinggi. Ada lagi. Bayi umur 14 bulan, BAB sejak lahir tidak lancar. Untuk BAB, anus harus dicolok terlebih dahulu. Ini pasien sekarang muntah hijau, perut tampak memuncit. Pemeriksaan fisik tampak membusik, bising usus meningkat. Nah, bagaimana kesan abdomen? Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat ini, ada udara usus sih ada ya di bawah minimum. Tapi dia kita lihat ada udara, ada dilatasi ya, dilatasi usus yang lebih ke perifer, yang dengan apa namanya massa fekal yang banyak seperti itu ya. Ini dia nih. Tentunya kita curiga apakah dia ada morbusis sprung ya. Oke, ini ada lagi nih. 13 tahun tersangka ilus obstruktif, tapi dia masih DD juga. Apa paralitik, dia dengan konstipasi akut dari perut tengah dan bawah sejak 4 hari sebelum masuk, muntahnya isi makanan. Sulit BAB sejak 5 hari. Pada pemeriksaan fisik, perutnya kembung, nyeri tekan epigastrium dan hipogastrium. Ini foto abdomen. Ini foto abdomennya. Dia bikin ini foto dalam keadaan eret ya. Ini tegak, dia tulis tegak. Ini pasien di rumah sakit luar. Ini dia yang supine. Ini dia bikin lateral decubitus yang kiri dengan sinar horizontal. Apa yang kita lihat? Ini dia bikin 3 posisi tapi bentuknya tegak. Sinar horizontal. Kemudian supine sinar vertikal dan lateral decubitus kanan sinar
horizontal. Kita lihat nih, ada perselubungan, ada gas yang kurang ya. Jadi paucity of bowel gas di abdomen tengah dan bawah. Udaranya ada sih sampai pelvis minor, tapi kita nggak tahu nih ada perselubungan di tengah. Apakah mungkin ini massa ya? Nah, jadi kemungkinan ini adalah massa intraabdomen. Mungkin itu saja Dokter Indra kan mau kuis ya. Silahkan untuk kuisnya. Ya, dok. Ya kepada sekretariat silahkan untuk memainkan Mentimeter ya. Ya, Iya dok, Mentimeter. ya. Ya Ya, ya. silahkan. Mungkin aturan manajemennya Mbak. Ya, terima kasih Dokter Ulan presentasinya. Sampai silakan mungkin saya tetap buka kalau ada mungkin masih penasaran mau bertanya boleh ya di kolom chat saja. Tapi ya saya persilakan mungkin Mbak Ayu dari kolegium untuk membacakan aturan mentimeternya Mbak. Ada aturan tertentu atau bagaimana? Takutnya saya salah. Baik, di layar sudah tampil. Silakan untuk scan barcode atau membuka menti.com lalu memasukkan kode yang terlampir. Ya, silakan teman-teman mungkin scan QR di HP-nya. Kita tunggu dulu ya dok, karena baru 22 orang yang bergabung ke dalam menti. Ya. Ayo, dan teman-teman, seperti yang dikatakan Dokter Alfa tadi ya, betul ada sedikit reward dari kolegium. Mungkin jangan berharap reward yang terlalu tinggi, seperti misalkan berharap hadiahnya Toyota Avanza atau apa tidak ya. Ini sih reward saja sedikit, tapi lumayan. Alhamdulillah ada ya dari apa penghargaan dari kolegium. Jadi nanti akan ada tiga peserta tertinggi nomornya akan ditampilkan nanti tiga peserta dengan nilai tertinggi. Dan akan nanti saya persilakan untuk menghubungi Mbak Ayu dari kolegium. Saya persilakan teman-teman sudah masuk semua mungkin Mbak Ayu Di sini baru 50 orang dok. Sedangkan di Zoom ada 50 orang. Kita ada 214. 214. 214 termasuk saya Dr. Wulan dan Mbak Ayu. Berarti sekitar 210, 209 ya. Ya, silakan teman-teman lain mungkin masuk supaya nanti bersamaan mulainya. 60 ya, sudah 60 orang ya. Ya, 68 orang, silakan. Mungkin 2 menit lagi kali ya Mbak ya. Berapa menit ini nanti durasi kuisnya Mbak Ayu? Setiap menjawab diberi waktu 15 detik dok. 15 detik. Dan ada 16 soal kalau nggak salah. 16 soal berarti sekitar 2 menit setengah, tiga menit ya.
Ya, silakan teman-teman bergabung lagi. Baru 74 peserta. Jadi nanti dari tiga peserta dengan nomor nilai tertinggi akan kami persilakan untuk menghubungi kolegium untuk mendapatkan reward. Baik, ini sudah ada 83 orang, Dok. Mau dimulai saja kuisnya? Ya, mungkin kita mulai saja atau mau cukupkan 4 menit lagi? Bagaimana, Mbak? Nah, boleh Eh, ditunggu. Mungkin kecepatan ini ya, mungkin saya lihat kecepatan partisipasi juga sudah melambat. Saya rasa cukup, Mbak, kita mulai saja. Mungkin partisipan yang bisa ikut cuma segini. Baik, nanti sebelum memulai kuis akan ada tampilan seperti ini. Mohon untuk merename nama dengan format nama lengkap atau dengan strip nama universitasnya. Contohnya misalnya Bina Ayu, UI. Lalu nanti diklik join kuis. Ini ada satu soal uji coba. Silakan dikerjakan terlebih dahulu di kota manakah simposium nasional IDAI tahun Ya, 2026 akan diselenggarakan. ya, silakan. Mungkin untuk uji coba. Ya, sebelum dimulai, saat ini ada tampilan untuk enter your name. Silakan untuk merename dengan format nama dan universitas. Mungkin suaranya bisa diperbesar sedikit, Mbak Ayu ya. Suaranya Mbak Ayu terdengar kecil sekali kalau di saya. Ya, Ya, baru 63 yang ready ya, Mbak. iya dok, ada 62, 63. Baik, silakan teman-teman mengganti namanya universitas dengan underscore dengan universitas underscore baru nama. Sepertinya tidak bertambah dok. Kita lanjutkan saja ya dok, biar mereka mulai. Siap. Silakan. Silakan jawab pertanyaannya, di kota manakah Sinas IDAI 2026 akan diselenggarakan. Ya. Pertanyaan pertama, silakan. Di kota manakah Sinas IDAI 2026 akan diselenggarakan? Ya, oke. 24 menjawab Bengkulu, kemudian kedua 22 menjawab Palembang, 7 Malang, 4 Lampung, dan 4 Semarang. Baik, saya lanjutkan ke di sini sudah terlihat sih dok, namanya sudah sesuai. Saya lanjut Oke, ke soal kuis ya dok.
Ya, tadi itu baru latihan ya, Mbak ya? Ya, betul. Ini soal yang pertama. Oke. Ya, silakan. Soal pertama, pilihan foto posisi foto abdomen pada bayi anak yang terintubasi dan dicurigai ada perforasi usus adalah foto abdomen satu posisi, foto abdomen dua posisi, abdomen tiga posisi, torak abdominal atau knee chest. Ya, terbanyak punya foto abdomen dua posisi, disusul oleh foto abdomen tiga posisi. Ya, Berikut soal kedua, Dok. kedua, bayi dengan kecurigaan hernia diafragmatika perlu lakukan foto torak abdominal AP, toraks AP dan lateral, toraks AP, torak abdominal AP dan lateral, atau foto abdomen dua posisi. Baik. Oke, terbanyak menjawab torak abdominal AP lateral, nomor dua terbanyak torak abdominal AP. Ya, selanjutnya, ya gambar apa yang ditunjuk oleh panah? Apakah lambung, limpa, buli-buli, lemak preperitoneal, fat line, atau iga? Ya, 46 menjawab preperitoneal fat line ya. Ada satu orang, 5 orang menjawab limpa, satu menjawab lambung, buli-buli, tidak ada menjawab buli-buli, satu menjawab iga. Baik, selanjutnya. Nomor 4, tipe sisi ada pada setinggi vertebra apa? Mungkin bisa di zoom layarnya kalau tidak jelas ya. Nomor 5, tip kateter arterioumbilicalis setinggi vertebra torakal pada vertebra apa? Torakal 8, 9, 10, 11, atau 12? Ya, kebanyakan 20 orang menjawab torakal 9, 10 orang menjawab torakal 10, 8 orang menjawab torakal 8 ya. Selebihnya torakal 11 dan 12. Baik, selanjutnya. Siapa yang mendominasi? Ya. Pada foto pulsa abdomen, jarum pentul yang tertelan tampak di proyeksi apa? Apakah flexura hepatica, flexura linealis,
limpa, ginjal kiri, atau otot perut. 37 menjawab benar, Dok. 37 menjawab flexur lenalis, 5 menjawab ginjal kiri, 4 otot perut, selebihnya menjawab flexur hepatik dan limpa. Baik, saya persilakan selanjutnya. Gambaran pneumoperitoneum pada foto abdomen dapat berupa sebagai football sign, triangle sign, dilatasi usus, A dan atau B dan atau C. Ya, saya rasa Dr. sudah berulang menjelaskan tadi ya. Ada juga di contoh kasusnya. Kita lihat yang tertinggi kebanyakan menjawab ya A dan atau B. Ada 5 menjawab football sign, 4 triangle sign ya. Oke, ada juga menjawab B dan atau C. Yang panah hijau. Panah hijau itu football sign, triangle sign, falciform ligament sign, regular atau udara bebas sekitar hati. Ya, 36 orang menjawab triangle sign ya. Ada yang 5 orang regular, 3 falciform ligament, 1 udara bebas hati, satunya football. Baik, silakan selanjutnya. Ya, panah orange. Yang tunjukkan panah orange, yaitu football sign, triangle sign, falciform ligament, udara bebas vena porta, atau udara bebas sekitar hati. Ya, ini berimbangnya kurang lebih ya. Ada menjawab vena porta, udara vena porta, ligamentum falciform, udara bebas hati, ya. Masih ada dan ada juga menjawab football sign. Baik, selanjutnya silakan Mbak. Pneumatosis interstitialis adalah udara sekitar hati, sekitar limpa, ekstralumen, lisensi linear dinding usus yang berjalan paralel, atau udara di vena porta. Ya, ini juga Dr. Wan sudah menerangkan berapa kali tadi ya, sudah menjelaskan kembali pada kasusnya. Yes. Oke. 42 orang menjawab fluoresensi linear dinding usus. 4 menjawab udara ekstralumen. Baik. Pada pasien dengan atresia ani yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Radiografer memasang marker pada lokasi anus, meminta foto niches,
Meminta foto cross table, supine, sinar vertikal, A dan B atau A dan C. Ya, ini juga sudah diulang tadi juga pada saat kuis, pada saat kasus maupun materi. Ya, 31 menjawab A dan B ya. Tiga orang menjawab minta foto Niches. Satu menjawab radiografi memasang marker pada lokasi. Dan 9 menjawab A dan C. Baik, hampir semua 31 sudah hampir semua benar ya. Ya, masih Dokter Esa masih memimpin, Dokter Lisa masih memimpin. Salah satu penyebab udara usus yang tampak berpindah pada foto polos abdomen adalah dilatasi usus, tumor Wilms, splenomegali, A dan B atau B dan C. Ya, 20 orang menjawab B dan C ya. Ada yang menjawab 11 orang, A dan B, 3 menjawab tumor Williams, dan ada menjawab dilatasi usus ya. Ya, nah, salah satu penyebab udara usus tampak berkurang pada foto polos abdomen yaitu invaginasi, hernia diafragmatika, meteorismus, A dan B atau B dan C. Ya, oke, 26 orang menjawab benar ya A dan B. 6 menjawab hernia, 9 menjawab B dan C, 6 menjawab hernia, 4 invaginasi dan 1 meteorismus. Ya, letak usus-usus atau loops pada usus halus cenderung ada di mana? Perifer, sentral, tidak perubahan, sentral dan perifer atau di pelvis minor. Ya, 31 orang menjawab benar ya di sentral ya. 5 di perifer, 3 di pelvis minor, 1 di sentral perifer dan satunya menjawab tidak perubahan. Ya, selanjutnya. Gambaran usus pada obstruksi bisa tampak menyerupai apakah popcorn, bunga lidi, sosis, bola atau kubah. Ya, oke. Dominan menjawab 4 orang menjawab sosis ya, 7 popcorn, ada yang menjawab bola, tidak ada yang menjawab kubah atau bunga lili. Baik,
Alhamdulillah sudah sebagian besar 80% 90% sudah ini ya bisa memahami. Ya, selanjutnya gambar khusus pada Ilius menyerupai popcorn, bunga lili, sosis, bola atau kubah. Ini pada paralitik maksudnya ya. Ya, 20 orang menjawab popcorn, 8 menjawab sosis ya, 6 bunga lili, 4 bola dan 2 kubah. Baik, pertanyaan terakhir. Sudah selesai, Dok. Oh, sudah Saya habis ya? ya, saya siapkan dulu ya, Oke, Dok, untuk ya. 3 nilai tertinggi. Silakan nilainya langsung, Mbak Ayu. Jadi teman-teman dengan 3 nilai tertinggi nanti persilakan untuk menghubungi Mbak Ayu. Nanti nomor WA-nya ada di kolom chat ya. Akan ada reward dari kolegium. Baik, apakah sudah bisa ditampilkan Mbak Ayu? Ya, Alhamdulillah. Selamat kepada Dr. Lisa Arfiani dari UI, Dr. Rika Heria dari UNS Solo, dan Dr. Jeffrey Boyke dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Selamat ya, Dok. Ya, Nanti, selamat kepada ya, Dr. Lisa, Rika, dan Jeffrey ya. Nggak tahu ya. hadiahnya apa nih Mbak Ayu? Ada, Dok, Hadiahnya apa, Mbak Ayu? apresiasi dari kolegium, Dok. Ya, katanya ada sedikit reward dari kolegium. Saya kira dapat ini, dapat Toyota Agya atau apa, Mbak Ayu nggak ada ya, Mbak ya? Ya, baik. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya persilakan Dokter Wulan, mungkin ada sepatah kata atau apa, atau sedikit ini sebelum saya tutup, Dok. Ya baik. Ya moga-moga bermanfaat saja ya. Jadi nanti kan kalau lihat pasiennya di foto ya bisa lihat sendiri sebelum menunggu hasilnya seperti itu. Mungkin dari Baik, saya itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waktu. Baik, sebelum mungkin foto bersama, saya persilakan teman-teman buka kamera. Mungkin Dokter Wulan jika masih bisa, Dok, membuka kamera kembali. Sudah ada foto, sudah ada ini kan, Mbak Ayu. Ya, Dok. Mungkin bisa di capture kembali Mbak Ayu foto bersama Ya, Dok. untuk foto bersama. Ya, saya persilakan teman-teman dari berbagai institusi untuk membuka kameranya, kita foto bersama dulu. Sekaligus bukti kegiatan kita pada siang hingga sore hari ini. Ya, saya Baik, saya persilakan bantu. teman-teman. Ya, sudah pada buka kamera. Ya, sebagian sudah membuka kamera, Dok. Ya, ada 7 ya, ada 6 ya, ada 6 monitor. Silakan Mbak Ayu untuk meng-capture. Nanti. Ada 6 ini ya, 6 kali pengambilan sepertinya. Silakan Mbak. Sudah Mbak? Dok, selamat kenal. 1, 2, 3. Ya, sudah semua, Dok. Sudah semua ya, 6 kali ya, 6 layar ya. Baik, baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari Dr. Haryanti Fasya-Wulandari atau kita panggil Dr. Wulan atas kesediaan memberi materi pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada
Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia atau KIKAI yang telah memberi kesempatan kepada kami UKK Pencitraan untuk memberikan materi penyegaran kepada IPDSA se-Indonesia. Terima kasih pula atas kepercayaan dari kolegium untuk memberikan saya kesempatan sebagai moderator pada siang hingga sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Recording Ya, stopped. terima kasih dok. Terima Dr. kasih Ulan, banyak Dokter sehat-sehat Ulan dok. dan Dokter Indra. Ya, makasih Mbak Ayu. Ya, izin saya live ya Mbak ya. Ya, baik Makasih. dok.